Halo, saya Gracia Mianda dengan NIM 08011282025049 akan menjelaskan mengenai proyek mata kuliah kriptografi saya yang berjudul Implementasi Algoritma Blowfish dan Reindel 128-bit menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anita Desiani, SSC MKOM. Kita awali dari dasar teori. Yang pertama adalah algoritma Blowfish. Algoritma Blowfish adalah algoritma simetris yang memiliki kecepatan proses enkripsi data dengan rate 26 clock cycles per byte dan hanya menggunakan operasi-operasi sederhana seperti penambahan, XOR, dan lookup table pada operan 32 bit. Algoritma ini dirancang pada tahun 1993 sebagai alternatif enkripsi data yang lebih cepat dan terbuka. Sejak dicetuskan, algoritma ini telah dianalisa secara terus-menerus dan perlahan diakui sebagai algoritma enkripsi yang baik. Algoritma ini memiliki banyak kelebihan seperti kompatibilitasnya yang tinggi, efisiensi dalam penerapannya, dan tidak ada lisensi yang diperlukan. Yang kedua adalah algoritma Reindel 128-bit. Algoritma Reindel merupakan salah satu bagian dari AES, yang merupakan pengganti dari DES. Beberapa evaluasi atas algoritma ini yaitu yang pertama dari segi general security dan yang kedua dari segi deskripsi enkripsi. Algoritma ini menggunakan permutasi, substitusi, dan sejumlah putaran yang dikenakan pada tiap blok yang akan dienkripsi atau dekripsi. Algoritma ini mendukung panjang kunci 128 sampai 256 bit. Namun yang diakui adalah AES-128 dan AES-256, karena AES-192 atau algoritma yang menggunakan kunci sepanjang 192 bit itu sangat jarang digunakan. Algoritma Reindel beroperasi dengan orientasi pada byte, tidak seperti algoritma DES yang berorientasi pada bit. Setiap round atau putaran menggunakan kunci internal yang berbeda, disebut juga dengan round key. Proses enkripsi untuk algoritma Reindel yang beroperasi pada panjang blok 128 bit dan kunci 128 bit atau biasa disebut dengan AES-128 itu harus dilakukan 10 kali putaran untuk mencapai ciphertext. Yang kedua adalah metode. Yang pertama kita bahas adalah algoritma Blowfish. Algoritma ini pertama kita harus melakukan bentuk inisial PRI sebanyak 18 buah dari P0 sampai P17, masing-masing bernilai 32 bit. Yang kemudian kita akan tentukan S-box sebanyak 4 buah, masing-masing bernilai 32 bit, yang memiliki masukan 256. Yang ketiga, plaintext akan dienkripsi dan diasumsikan sebagai masukan. Plaintext tersebut diambil sebanyak 64 bit, dan apabila kurang dari 64 bit, kita akan menambahkan bitnya. Yang keempat, hasil pengambilan tadi kita bagi dua menjadi XL dan XR, masing-masing 32 bit. Kemudian kita melakukan operasi, dan operasi tersebut kita ulangi sebanyak 16 kali. Pada bagian akhir, setelah XL dan XR terakhir didapatkan, kita gabungkan kembali menjadi 64 bit. Yang kedua adalah algoritma Reindel 128 bit. Secara garis besar, algoritma Reindel yang beroperasi dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah round key, di mana proses ini adalah melakukan XOR antara state awal atau plaintext dengan ciphertext. Tahap ini disebut juga initial round. Yang kedua, putaran NR 1 kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah yang pertama subbyte. Subbyte di sini adalah dengan menggunakan tabel substitusi. Tabelnya bisa dilihat pada gambar. Yang kedua adalah shift rows atau pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Baris pertama akan diputar sebanyak 1 kali, baris kedua akan diputar sebanyak 2 kali, dan baris ketiga akan diputar sebanyak 3 kali. Baris 0 tidak akan diputar. Lalu yang ketiga ada mixed columns. Prosesnya bisa dilihat pada gambar. Yang keempat ada round key atau melakukan operasi XOR antara round key dan state. Lalu yang ketiga untuk final round atau putaran terakhir yaitu ada subbytes, shift rows, dan add round key. Diagram alirnya dapat dilihat pada gambar. Bagian ketiga adalah perhitungan manual. Perhitungan ini bertujuan agar kita lebih memahami proses enkripsi dan dekripsi pada algoritma Reindel dan Blowfish. Yang pertama harus kita lakukan adalah membangun kunci dengan algoritma Blowfish. Di sini saya mengambil contoh plaintext-nya adalah database dan kunci Blowfish-nya adalah 2613. Pertama kita harus menginisialisasikan PRI dari P0 sampai P17.
Kemudian yang kedua kita harus menginisialisasikan SRI yang berjumlah masing-masing 256 ke dalam bentuk heksadesimal yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk biner. Lalu yang ketiga bagian plain text. Di sini saya melakukan write rotate sebanyak 3 digit pada plain text saya sehingga plain text yang baru adalah AC data. Kemudian plain text ini akan dikonversikan ke dalam bentuk biner. Plain text kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu XL dan XR. Kemudian kita harus melakukan pembangkitan sub key. Di sini kita masukkan rumus dan kita ulangi sampai tahap iterasi ke-18 atau sampai P17. Setelah itu kita lakukan proses iterasi proses enkripsi. Di sini dilakukan enkripsi dengan rumus sebagai berikut. Kemudian setelah hasilnya didapat, XL dan XR kemudian akan ditukarkan nilainya. Proses iterasi ini diulangi sebanyak 16 kali. Setelah melakukan 16 kali proses iterasi, hasil XL dan XR terakhir kemudian akan digabungkan menjadi 64 bit dan hasil dalam bentuk biner ini kemudian kita akan konversikan ke dalam bentuk ASCII. Kemudian kita lanjutkan dengan enkripsi pesan dengan menggunakan algoritma Randall 128 bit. Hal pertama, kita harus menentukan plain text dan kunci. Plain text di sini saya mengambil contoh komputasi dan kuncinya didapatkan dari algoritma Blobfish yang sebelumnya sudah kita bangun. Nah, di sini saya akan melakukan write rotate sebanyak 3 karakter dan reverse pada pesan dan kemudian panjang pesan dan kunci dalam algoritma ini haruslah 16 karakter sehingga kita bisa mengurangkan atau menambahkan karakter pada plain text dan kunci. Sehingga hasil akhir dari plain text-nya adalah tub mokisa 000000 dan kuncinya adalah sebagai berikut. Kemudian kita ubah keduanya ke dalam bentuk heksa. Karena algoritma Randall hanya dapat dioperasikan menggunakan bentuk heksa. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk array state. Dan pertama kita lakukan adalah root word. Yang kedua adalah subword. Dan yang ketiga adalah rcon. Setelah itu kita lakukan XOR antara W4 dan W1 dan juga rcon 1. Hasilnya akan dilakukan sebanyak 10 kali karena algoritma Randall 128 bit harus melakukan sebanyak 10 kali ronde atau 10 kali pengulangan untuk mendapatkan ciphertext yang diinginkan. Kemudian kita lakukan XOR plain text dengan kunci ronde 0. Selanjutnya kita lakukan substitusi tidak linear dengan menggunakan tabel Xbox yang sebelumnya sudah kita inisialisasikan di atas. Kemudian kita lakukan shift rows atau memutar byte-byte pada 3 baris terakhir. Lalu kita lakukan mix columns dengan menggabungkan 4 byte dari setiap kolom table state dengan menggunakan transformasi linear. Hasilnya didapat. Kemudian kita lakukan add round key dengan cara melakukan XOR antara kunci ronde 1 dengan plain text. Kemudian kita lakukan pengulangan sebanyak 10 ronde dengan hasil akhir yaitu 2D, 4A, dan seterusnya. Dan ini merupakan hasil enkripsi dari algoritma Randall. Tahapan selanjutnya adalah dekripsi pesan dengan menggunakan algoritma Randall 128 bit. Secara garis besar, tahapan dekripsi merupakan kebalikan dari proses enkripsi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Namun kita harus menggunakan rumus inverse untuk setiap tahapannya. Yang pertama adalah add round key. Ciphertext yang kita masukkan misalnya adalah 2D, 4A, dan seterusnya. Kemudian kita harus menggunakan kunci yang merupakan hasil ekspansi kunci yang sudah kita cari pada proses enkripsi. Kuncinya adalah sebagai berikut untuk setiap rondenya. Kemudian kita ambil kunci ronde 0 dan kita XOR-kan dengan ciphertext. Hasilnya kemudian kita akan lakukan inverse shift rows atau melakukan pergeseran. Kemudian hasil dari pergeseran tersebut kita akan lakukan inverse subbytes dengan menggunakan tabel inverse Xbox.
Hasilnya kemudian kita akan XOR-kan dengan kunci ronde 1. Setelah itu kita akan melakukan inverse mix column. Dan ini adalah hasil akhir dari ronde pertama. Kemudian proses seperti tadi kita lakukan sebanyak 10 kali karena dalam algoritma Reindl 128 bit putaran harus dilakukan 10 kali untuk kembali ke plaintext awal. Hasil akhir dari ronde 10 yaitu 54, 55, dan seterusnya yang merupakan bentuk heksadesimal. Dan bentuk heksadesimal ini yang apabila kita konversikan ke dalam bentuk ASCII, hasilnya adalah tub Mokisa 00000. Dan jika kita ambil karakternya saja tanpa menggunakan angka 0 ini, hasilnya adalah tub Mokisa. Karena tadi di awal kita sudah melakukan right rotate dan reverse, di sini kita juga harus melakukan reverse dan left rotate atau kebalikannya, sehingga hasilnya menjadi komputasi kembali. Selanjutnya adalah dekripsi kunci dengan menggunakan algoritma Blowfish. Alurnya sama dengan enkripsi, namun pada iterasinya kita menggunakan subkunci yang terbalik, yaitu dari P17 sampai P0. Untuk iterasi yang pertama dengan I sama dengan 17, kita hitung XL dan XR dengan rumus sebagai berikut. Kemudian hasilnya akan ditukarkan. Dengan langkah yang sama, kita ulangi proses tersebut sampai 16 kali putaran. Dan hasil akhir dari XR dan XL kemudian akan digabungkan kembali menjadi 64 bit, dan hasil tersebut adalah berbentuk biner, yang apabila kita konversikan ke dalam bentuk ASCII, hasilnya adalah AC data. Tadi pada bagian enkripsi kunci kita melakukan right rotate, dan artinya pada bagian dekripsi kunci ini kita harus melakukan left rotate, sehingga hasil akhirnya didapatkan yaitu database. Selanjutnya adalah program. Program kali ini kita bangun menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan bantuan software CodeBlocks. Pertama kita harus deklarasikan library C++ dan variabel global. Kemudian ada fungsi left rotate dan right rotate, fungsi reverse, fungsi untuk menyimpan tabel Xbox dan infer Sbox. Kemudian ada fungsi untuk menyimpan tabel rcount, fungsi ekspansi kunci, fungsi add-round key, fungsi subbyte dan inverse subbytes, fungsi shift row dan inverse shift rows, fungsi mix columns dan inverse mix columns, fungsi enkripsi, fungsi dekripsi, dan ini adalah fungsi utamanya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan program Blowfish dan Reindl ini. Pertama akan muncul pilihan apakah kita akan melakukan enkripsi, dekripsi pesan, ataupun dekripsi kunci dengan cara memilih angka 1, 2, atau 3. Apabila kita memasukkan angka lain selain angka 1, 2, dan 3, maka kita akan diminta untuk memasukkan pilihan kembali. Misalnya di sini saya akan melakukan enkripsi. Pertama kita harus membangun kunci dengan menggunakan algoritma Blowfish. Pesan kunci yang saya masukkan misalnya adalah database. Masukkan kunci Blowfish-nya 2613. Kemudian pesan tersebut akan dimodifikasi terlebih dahulu dan kita akan mendapatkan kunci Reindl-nya atau hasil dari algoritma Blowfish ini. Kemudian kita masuk ke enkripsi pesan dengan menggunakan Reindl. Masukkan plaintext, misalnya di sini saya masukkan komputasi. Dan kuncinya kita ambil dari atas yang merupakan hasil dari algoritma Blowfish tadi. Di sini plaintext-nya juga akan dimodifikasi, kemudian kunci yang akan dienkripsi hanya akan diambil sebanyak 128 bits atau 16 karakter. Kemudian hasil enkripsinya adalah sebagai berikut. Kita coba copy dan kita letakkan pada notepad untuk kita simpan. Kemudian kita akan coba untuk melakukan enkripsi pesan dengan cara memilih pilihan nomor 2, masukkan ciphertext-nya,
kita ambil dari ciphertext akhir yang sudah kita dapatkan dari proses pertama tadi. Kemudian kita masukkan kuncinya, dan hasil akhirnya adalah komputasi. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan enkripsi kunci dengan menggunakan algoritma Blowfish. Kita pilih angka 3. Kita masukkan kunci Randall-nya atau hasil ciphertext dari algoritma Blowfish. Kemudian kita masukkan Blowfish key-nya adalah tadi 2613. Maka hasil akhirnya adalah database juga. Sekian penjelasan mengenai algoritma Blowfish dan Randall dari saya. Terima kasih.